Ada salah satu kisah nih, kisah sahabat yang menarik untuk kita simak bareng-bareng. Tentang Julaibib, seorang tunawisma dari kalangan Ansor. Secara fisik, Julaibib memang sosok yang berpenampilan tidak rupawan, berkulit hitam, ditambah lagi nasabnya yang gak jelas. Ia adalah sebatang kara dan tinggal di sufah masjid. Jadi ya semacam tempat berteduh yang terletak di bagian belakang masjid. Kemudian Rasulullah sendiri yang mengambil jasadnya dan menguburnya. Rasulullah berkata, "Hadza minni wa ana minhu." Dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan rupa kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bincang Muslimah, kembali lagi bersama kami di Bincang Muslimah. Ternyata dari dulu manusia itu cenderung melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang biasanya paling beda di suatu kelompok. Nah, di masa Nabi, beberapa sahabat berkulit hitam atau sahabat yang fisiknya berbeda dari yang lain kerap kali diabaikan atau mengalami diskriminasi. Ada salah satu kisah nih, kisah sahabat yang menarik untuk kita simak bareng-bareng. Tentang Julaibib, seorang tunawisma dari kalangan Ansor. Secara fisik, Julaibib memang sosok yang berpenampilan tidak rupawan, berkulit hitam, ditambah lagi nasabnya yang gak jelas. Ia adalah sebatang kara dan tinggal di sufah masjid. Jadi ya semacam tempat berteduh yang terletak di bagian belakang masjid. Begitulah Julaibib. Tapi ia adalah sahabat yang selalu berada di barisan depan saat sholat berjamaah di Masjid Nabawi dan juga barisan di depan saat melakukan jihad perang melawan musyrik. Nasib yang menimpa Julaibib ya tidak membuat ia berputus asa atau mengutuki dirinya sendiri. Tapi karena masyarakat sekitar nggak peduli, bahkan beberapa sahabat Nabi juga begitu, akhirnya Julaibib seperti merasa tahu diri. Jadi suatu ketika Rasulullah bertanya, apakah ia tidak berkeinginan untuk menikah? Julaibib yang lumayan minder dengan nasib dan fisiknya ini menjawab, "Ya Rasulullah, siapakah yang mau menikahkan putrinya dengan orang seperti saya yang tidak punya harta, nasab, dan juga tidak rupawan?" Saat itu Rasulullah hanya tersenyum. Kemudian di hari lainnya, Rasulullah mengajak Julaibib untuk menemui seorang laki-laki untuk menikahkan putrinya. Laki-laki tersebut sungguh gembira karena menyangka bahwa Rasulullah sendiri yang akan melamar putrinya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, "Bukan untukku, tapi untuk Julaibib." Laki-laki tersebut memohon izin untuk diberi waktu diskusi dengan istrinya. Nah, istrinya menolak dong, karena ya merasa bahwa Julaibib tidak sebanding dengan putrinya. Di saat itu, sang putri mendengarkan percakapan kedua orang tuanya, dan justru meminta kedua orang tuanya itu untuk melaksanakan perintah Rasulullah. Karena nggak mungkin Rasulullah menyia-nyiakannya. Penerimaan perempuan tersebut bukan berdasarkan keterpaksaan, melainkan ketaatan kepada Rasulullah. Rasulullah kemudian berdoa agar keduanya diberi keberkahan dan terhindar dari kesulitan hidup. Sebuah doa yang lahir dari rasa cinta. Kisah lain tentang Julaibib dengan Rasulullah yang lebih mengharukan dan menunjukkan betapa besar cinta Rasulullah kepada Julaibib adalah saat perang Uhud. Jadi setelah kemenangan diperoleh oleh kaum musyrik, Rasulullah menanyai satu persatu siapa saja yang syahid. Tapi nggak ada satupun sahabat yang merasa dan menyebut nama Julaibib. Hal ini menunjukkan bahwa ya mereka nggak peduli. Tapi Rasulullah bertanya, "Tidakkah kalian keluputan satu nama?" Semua menjawab tidak. Lalu Rasulullah menjawab, "Tapi aku kehilangan Julaibib." Kemudian para sahabat mencarinya dan menemukannya di antara 7 kaum musyrik yang menunjukkan bahwa Julaibib telah berhasil membunuh mereka dan kemudian Julaibib juga dibunuh. Kemudian Rasulullah sendiri yang
mengambil jasadnya dan menguburnya. Rasulullah berkata, "Hadza minni wa ana minhu." Dia bagian dari diriku dan aku bagian dari dirinya. Sebuah kalimat dari Rasulullah yang menunjukkan kedekatan keduanya dan perasaan cinta Rasul yang begitu dalam. Rasulullah mencintai Julaibib karena ketaatannya pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah mencintainya karena kesantunan al-haknya dan kerendahan hatinya. Sebagaimana yang pernah Rasulullah SAW katakan melalui periwayatan Imam Muslim dari penuturan sahabat Abu Hurairah. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk tubuh dan rupa kalian, tapi Allah melihat hati kalian. Maka sebaiknya kita sebagai umat Islam patut meneladaninya, ya tadi dengan mencintai siapapun, mencintai saudara kita, sahabat kita, dan orang-orang tanpa memandang ras, fisik, dan suku. Oke, terima kasih dari saya. Semoga kita semua bisa ngambil manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.